Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala zal jalal wal ikram. Itu doanya ya. Nanti dipimpin sama saya pimpin atau saya berpimpin masing, itu doa yang dibaca. Paling mudah tadi Allah maftahli abwa barakati, itu paling gampang. Kalau mau sempurna baca Allahumma antas salam. Baik, kita mulai. Karena kita sudah berada di Masjidil Haram di pelataran, kita akan masuk. Ayo Bu, kita gabung aja Bu. Ini pintu, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Antas salam. Allahumma antas salam Salam. wa minkas salam Ilaika ya'udus salam. wa ilaika ya'udus salam Lana bis salam. fahayyina rabbana bisalam Adkhilnal jannata daras salam. wa adkhilnal jannata darussalam Rabbana tarab ta'alaita ya zal jalali wal ikram. wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ini kan panjang. Ya. Ini kan masing-masing kita punya buku kecil itu yang Ya, dikasih. ya. Nah, kita berjalan, mari kita berjalan. Ya. Posisi kita berbanjar ya, kan enggak berbaris begini. Nanti akan susah masuknya. Kita berbanjar. Ya, ya. Anggap kita sudah jalan, sekarang kita sudah melihat Ka'bah. Yuk. Ya. Karena ini sudah ada Ka'bah, doa yang dibaca Allahumma Zid hadzal baita hazal baita asrifa ta'zima wa ta'zima takrima wa takrima mahabatan wa mahabatan wazid wazid man syarrafahu man syarafahu wa karramahu tasrifan ta'ziman kabiran. Nah, kita sudah masuk nih ya. Jadi sepanjang kita masuk karena orang ramai, kita mengambil posisi mendekat ke pojok Hajar Aswad. Harus selalu diingat, tawaf itu start dan finishnya dari rukun Hajar Aswad. Nah, kita tidak akan mendekat di posisi sudutnya, kita agak mengambil ke bagian jauh biar tidak terlalu crowded, karena kita sekarang sedang umroh, tawaf umroh, jadi biar jamaah tidak mendekat Ka'bah, khawatir bersentuhan dengan, dan tidak boleh menyentuh Ka'bah kalau kita masuk ke ihram, ada wangian. Nah, ini rukun Hajar Aswad. Kalau di tengah lautan manusia, di atas sana itu ada pilar hijau lampunya. Nah, setiap kali rukun Hajar Aswad tidak mesti berhenti, tidak perlu berhenti, kita cukup berjalan mengalir menghadap ke sini langsung Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Karena kata Umar, kalau aku nggak pernah melihat Nabi bersumpah Akbar, aku nggak akan melakukan. Cuma nggak mungkin kita muslim, maka ada istilah. Bismillahi Allahu Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Yang di belakang kalau belum sampai lurus bahunya dengan garis itu, nggak usah mengangkat tangannya. Oh ya. Setelah melewati garis sejajar, bahu melewati baru. Jadi yang melewati ini saja mengangkat, yang belakang nggak usah dulu. Ya. Ya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Oke, dibaca terus. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La haula la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ada doa yang dibaca boleh dalam buku, nanti diikuti saja. Nah, kalau kita sudah melewati ini makom Ibrahim, makom bukan makam, kof dan kaf beda. Ada jamaah cari di maksud makam Ibrahim, tidak ada makom. Makom itu tempat letak jejak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, memang disunnahkan juga baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kalau mau dibaca, tapi kalau tidak nggak apa-apa, karena sebenarnya yang disunnahkan itu cuma dua yang lebih dikuatkan, dari rukun Hajar Aswad ya sampai ke makam Ibrahim ini
subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu yang kedua dari rukun Yamani sana ke rukun Hajar Aswad, doa sapu jagat. Yang itu tidak dikenal oleh orang Arab tapi populer di Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi boleh dibaca di sini. Ini dari rukun Hajar Aswad ke sini yang kita baca subhanallah tadi dengan doa itu akan sampai ke sini. Nah, dari sini sampai ke rukun itu kalau mau nanti pembimbing ibadah membaca doa yang di buku 1 kali minimal. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafan bi ahdika, itu boleh dibaca sampai selesai. Nanti bimbat sampaikan saja kepada jamaah, silakan Bapak Ibu membaca doa sendiri-sendiri. Nggak usah pakai Arab kalau nggak bisa, baca saja apa yang mau dibaca. Tapi sebaiknya dicatat, diingat. Putaran pertama mau doa apa, putaran kedua doanya untuk siapa, doa ketiga terus sampai ke 7. Karena kalau mau serentak terus, itu pagi aja lah hilang suara mana. Karena suara saya itu sasak banjir, tidak sebagus imam situ kan. Jadi nggak akan susah kalau kita mau baca full secara sama-sama. Belum lagi ketemu orang Uzbek, orang Turki yang suara lebih keras dari kita. Maka yang dibaca itu dari rukun Hajar Aswad sampai ke Maqam Ibrahim bisa secara bersama-sama. Selanjutnya menyesuaikan sendiri. Tapi nggak apa-apa kita coba baca doa yang Ini tidak boleh disentuh. Nggak, jangan. Karena kita masih proses rukun umroh, nggak ada yang disentuh, nggak ada yang dipegang, nggak usah megang HP. Selama umroh ini nggak usah megang HP yang arti digunakan, nggak usah mau gerak-gerak usah. Kalau ada petugas untuk dokumentasi pertanggungjawaban saja, nggak usah di apa di foto, pokoknya fokus saja ya. Jadi kita baca sekali lagi subhanallah, alhamdulillah. Baik, jalan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baca doa sesembilan hati. Jadi saya akan mengulang. Hijir Ismail. Jadi silakan ke jamaah untuk membaca dalam hatinya. Silakan minta, misalnya putaran pertama, mohon ampunkan dosa diri. Ingat dosa yang pernah diciptakan, doa yang pernah dilakukan, baik kepada teman, para kawan, para mandan, pada orang tua, pada rekan kerja, pada tetangga, pada saudara. Minta ampun ke Allah. Jadi yang pertama yang khusus minta ampun dosa. Karena memang sebaiknya dosa itu etikanya minta ampun dulu. Doa itu minta ampun dosa, baru minta yang lainnya. Kadang kita minta punya harta, punya rumah, punya mobil 3, tapi kita minta ampunkan dosa. Jadi setelah minta ampunkan dosa terus, nah ini rukun Yamani. Pokoknya rukun Yamani itu rukun yang bersebelahan dengan rukun Hajar Aswad. Boleh mengangkat Bismillah Allahu Akbar tapi tanpa istilah ya. Dan seluruh jamaah yang memutar, yang tawaf pasti di rukun Yamani akan membaca doa yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Nah, kalau mau ditambah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabb. Ini dari sini ke sana bisa 2 kali atau 3 kali. Kalau enggak kedengaran suara bimbat dari depan, bapak di belakang terdengar suara jamaah lain, enggak apa-apa ikuti. Entah di sebelah situ ada jamaah India, di belakang kita Pakistan, di sini ada Turki. Karena bimbatnya enggak kedengaran, di belakang ramai, ikut saja. Pokoknya Rabbana atina fid dunya. Nah, kalau memang tidak terdengar dari bimbat depan, silakan baca sendiri. Cuman tetap ikut mana jamaah kita. Makanya saran kita nanti, kalau bisa yang ibu-ibu ke depan tengah, apa-apa di kiri kanan sebagai pagar. Karena siapa tahu nanti masuk pasukan Uzbek, ibu-ibunya India, dia masuk tengah, orang tua kita terlepas. Karena kita lupa, karena semangatnya ke depan, lupa di belakang. Apalagi yang pasangan.
Itulah kenapa fungsi ekor kain ihram. Kalau saya selama perjalanan ini saya selalu bawa ransel. Ransel tempat bergantung jemaah. Jadi kadang juga tarik pas gitu. Ada penting jamaah tidak hilang. Oke, kalau sampai sini kita baca sampai sana. Baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Setiap yang lewat langsung Angkat tangan. Bismillah. Bismillah ya Allahu Akbar. Terus jalan. Terus jalan. Jalan. Belum Pak, belum disentuh Pak. Boleh nyentuh. Belum disentuh. Hajar Aswadnya belum disentuh. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbi firli warham. Apa mau membaca doa dalam buku boleh juga. Apa yang mudah dibaca karena Allah pengen mendengar kita meminta. Jadi fokus saja pada doa masing-masing, tapi dicatat doanya apa. Oke ya. Pokoknya 7 kali seperti itu. Yang kita minta saja. Stop. Ya, ini rukun Yamani tadi ya, sama. 7 kali putaran sama poinnya. Ya. Ini rukun Yamani, Bismillah Allahu Akbar, yang dibaca sampai Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi pas di pojok rukun Hajar Aswad mulai lagi Bismillah Allahu Akbar. Di sini enggak angkat tangan. Boleh angkat tangan, tapi tidak istilam. Oh, itu istilah ini ya? Ya. Oh, Karena dulu Ya, Nabi ya. mencium Hajar Aswad. Ya, Karena nggak mungkin mencium Hajar Aswad, penghormatannya istilam itu mengecupkan. mengecup. Nah, ya. Dan tidak boleh mendekat Ka'bah kalau lagi rukun Ya, ya. tawaf. Tak usah mikir nak megang Ka'bah, mendekat Hajar Aswad, masuk Hijri Ismail, tidak boleh. Kita selesaikan 7 Tujuh, putaran. Nah, kalau anggap saya ini putaran ke-7 ya. Jadi kalau putaran ke-7 nanti bimbatnya akan mengingatkan kita bergeser ke agak keluar. Jadi menjauh dari Ka'bah. Ya, oke jalan. Jadi kita siap. Ada di antaranya yang batal wudhu. Misal. Oke. Ini kasus nih. Kalau yang makanya nanti kita nih kalau ada yang bawa tas-tas kecil siapkan air botol. Kalaupun botol pakai semprot, dia tidak boleh langsung ditempel. Air tol disemprotkan di sini dia mengalir. Jadi ketika mengalir baru bisa wudhu. Kadang jamaah dia semprot saja ke muka itu tidak sah itu. Karena mau wudhu itu membasuh itu ada air yang dialirkan. Kalau kita laki-laki sambil jalan bisa wudhu. Aqua gelas itu bisa. Ya. Kita tumpahkan saja, ya kan? Tumpahkan kalau sambil jalan. Ya. Nah makanya tadi fungsi kenapa kita jamaah itu perlu kiri kanan orang kita. Nah nanti kalau pas wudhu kita bisa sambil jalan, yang kiri kanan itu mendampingi saja. Ya. Yang perempuan kan tinggal dimasukkan kalau kakinya itu, kalau tangan kalau laki-laki lebih gampang wudhunya itu, ya wudhunya. Tetap sambil jalan, nggak usah berhenti. Kalau usah berhenti, sambil jalan aja wudhu. Nanti kita Atau bisa juga keluar tempat duduk. iya kalau dengan catatan harus ada kawan, harus didampingi. Ya. Tapi kalau laki-laki yang rasa-rasanya masih sangat mampu dan wudhu, sambil jalan nggak apa-apa. Wudhunya itu sambil jalan. Cuman airnya itu kan yang penting basah semua kan. Jadi membasuh itu ketika air ditaruh langsung begini saja.
cukup satu. Tambah lagi langsung ke, jadi langsung ke telinga bisa, langsung ke kaki ya, nggak usah berhenti, nggak usah 3 kali, cukup sekali, maka ditumpahin dibasahin, airnya mengalir. Kan sunnah 3 kali, tapi kalau sudah rata, sudah semua, nggak usah diangkat tapi bensin. Bagaimana? Selesai. Itu kalau batal. Tidak perlu sunat-sunatnya lagi. Nah ya, bukan nggak perlu. Sunnah itu wudhu kan biar sempurna. Nah kalau memungkinkan dan bisa nggak apa-apa. Nah, kalau nggak bisa rukunnya saya. Tapi saya pikir bisa kok kalau mau semua. Termasuk kaki pun bisa. Ya kita taruh di tangan, langsung dilap saja sampai jalan. Makanya kalau yang tua, ya itu mesti diingatkan niat. Apalagi saya berapa kali kasus juga ada jamaah tuh ngomong ketika sudah disai, inilah batal. Kan repot kita kan. Ulang lagi. Iya, kalau umroh kan gampang, masih bisa dikondisikan. Kalau haji, iya kan? Kalau umroh posisi rame itu bisa saja kalau diulangkan. Makanya kemudian diingatkan betul jamaah itu. Kalau batal ngomong, biar dia wudhu. Karena ketika tawaf sama kayak sholat. Kalau sa'i beda, nggak apa-apa. Karena mas'a itu kan kharijal masjid sebenarnya, di luar masjid. Cuma karena pelebaran dia masuk dalam masjid, tapi statusnya tetap bukan tempat sholat, sehingga dia nggak apa-apa, nggak suci. Dia areanya tidak disyaratkan suci. Tapi Kalau beda dia dengan pun mau keluar nggak terlalu jauh. ya, tempatnya. asal didampingi. Ya, didampingi. Nanti tinggal melanjutkan hitungan. Sebenarnya dia meninggalkan tadi, 3 masuk 4, 5 lanjut ke 6, Lah, berarti lanjut. 7 kali. Paham Biar ya, yang Pak? tua-tua tidak, cara manual kita kalau sulit mengingatnya itu baru lakukan di belakangan. Nah, gelang lah, kasih gelang karet. Taruh di sini 7, nah itu jalan pindahkan yang mudah, gelang. Ya. Atau disarankan petugas bawa air aqua agak besar, jadi bisa membantu memudahkan jamaah yang Nah, dulu. ya, makanya kalau bimba itu saya bawa ransel terus si ayah. Ya. Ya, oke. Lanjut. Sip, lanjut. Kita langsung bergeser. 7. Ini penting ya. Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ini tidak lagi kita Bismillah Akbar ya, karena kita sudah langsung bergeser. Ini kita anggap udah 7 ya. Ya, tidak lagi. Ya, Tidak lagi Bismillah kalau 7 Akbar. ya. Nanti kalau 7 Ah. saya arahkan tangannya atau bimbat, kita bergeser ke arah sini. Ini daerah tempat sholat sunnah setelah tawaf. Belakang sudah aja dipasang. Ya. Nah, posisinya di sini, situ aja. Jadi kita akan minggir semua. Ah, Dia ada batas pagar plastik itu yang biasa pakai polisi. ya. Nah, berarti di sini ya kita disunahkan untuk sholat sunnah ba'da tawaf 2 rakaat. Kalau berjamaah payah sulit karena yang juga begitu, sholat sendiri. Sunnahnya sholatnya itu rakaat pertama baca surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. 2 rakaat saja. Ya. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Masing-masing sholat. Ya. Menghadap Multazam. Ini makam Ibrahim kan. Area sini pokoknya kita. Sepanjang sini orang sholat semua. Nah, ini makam Ibrahim. Ma bainal bab wal hajar aswad sama bi multazam. Apa yang terletak antara pintu dan rukun hajar aswad itulah yang disebut multazam. Min ahadil amakin al mustajab fi doa. Salah satu tempat yang mustajab di dunia ini adalah multazam. Makanya setelah sholat sunnah 2 rakaat kita akan berdoa menghadap multazam. Bisa dipimpin dengan bimbat nanti secara awal biar jamaah mengaminkan. Kalau saya sering berdoanya pakai bahasa Indonesia. Pembukanya salam, sholawat bahasa Arab, tengahnya bahasa Indonesia, penutupnya bahasa Arab. Biar mengerti yang doa.
Kalau Ustaz diminta istri kedua diaminkan ke jamaah. Amin. Kalau tidak paham kan? Amin. Nah, maksudnya kalau nggak paham, dia minta. Kadang ada Ustaz Terang ada apa? wali daya. Lainnya untuknya surat, amin surat. Tapi diaminkan jamaah. Allahumma fir lana dzunubana wali dina warhamhum kama rabbana shighara. Tapi jangan nggak paham. Makanya bahasa Indonesia. Selesai mendoa dikasih space doa masing-masing. Silakan doa sendiri. Mungkin ada yang nggak sercover doa secara umum, boleh masing-masing. Atau air zam-zamnya di mana Ustaz? Selesai berdoa, baru kita kabalakan. Oh, kalau. Sebelum ke Zam-Zam, Ustaz. Hah? Nah, kok sebelum ke Zam-Zam, Ya. bukan dalam keadaan normal. Ya. Ada di antaranya memang sudah keluar dari rombongan. Misalnya apa ya, ada masalah. Nah, kemudian ditunggu dulu atau gimana? Nah, makanya nanti kunci komunikasi itu karu. Bimbat itu ya, koordinasi dan karam karu. Kalau diingatkan terus bahwa anggotanya jangan duluan. Kalaupun nanti ada yang duluan, tolong diingatkan juga siapa yang teman dekatnya. HP itu kalau di situ berfungsi untuk komunikasi. Ya. Makanya tadi tolong diingatkan. Mungkin suara bimba nggak kedengeran. Kalau ingat Pak, pokoknya di sini. Kalaupun mau bergeser, jangan sendiri. Bertiga, berempat, berlima. Mungkin karena orang mau gantian sholat kan. Nah, kita bergeser ke belakang nggak apa-apa. Karena pintu mau ke mas'ah. Di bawah itulah baru tempat air zam-zam. Banyak nanti apa termos apa namanya itu. Kalau- Zam-zam. Jadi kita keluar Pak. Dari area sholat, kita lagi keluar berjalan ke sana. Masuk baru situ tempat Zam-zamnya. air zam-zam. Baru kita Dan disuruh. apakah kita tunggu sampai mereka sampai dulu tempat kita yang tadi belum bergabung Nah, atau kita lanjut nanti dulu? itulah yang penting kan jumlah banyak nih. Yang penting siapa yang bisa jadi jalur komunikasi. Misal bilang, Pak kami duluan orang 10 yuk. Penting disampaikan yang ke lain. Jangan jauh sendiri. Ya. Nanti memang tidak mungkin berangkat 400 kali 400, 300, 200. Mungkin ada yang terpisah 10-2. Cuma tetap diingatkan. Sekalipun Pak kami sudah selesai sa'i, kami nunggu di belakang. Nah, dari itu caranya. Ada kalau mau nunggu tag yang semua nggak mungkin juga. Tapi tetap ngomong ke bimbatnya, ke karunya minimal. Nah, bimbatnya akan kontrol ke karunya mana. Kami lah sudah 2 kali putaran sa'i, kami lah di Marwah, nggak apa-apa. Tapi dikasih tahu. Termasuk ketika tahallul kan nggak mungkin semua serempak. Tapi pas pulangnya nanti kalau bisa kota tetap sama-sama. Bukan kececeran. Ya. Jadi setelah kita sholat, sudah berdoa, berjamaah masing-masing kita ke belakang, minum air zam-zam. Kalau sunnah air zam-zam memang berdiri ya. Tapi kalau di luar air zam-zam, duduk. Kata Nabi, la tasroban ahadukum qa'iman. Doanya Ustaz. Hah? Doa minum zam-zam. Baik. Ya kita bawa minum ya Pak ya. Ya. Macam mana lo? Siapa yang mau gantikan? Tolonglah syarat. Allah. Baik. Ya. Allahumma inna Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ilman nafi'an warizqan thayyiban wa rizqan thayyiban wasifan kulinda'in wa shifaan min kulli da'in wasaqamin wa saqamin birahmatika ya bi rahmatika arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Minta ilmu bermanfaat, rezeki yang baik, penyembuh dari semua penyakit. Ya, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Habis minum Ustaz, Baru kita berjalan ke mas'ah. ke sa'i lagi. Ya, ke Ah, mas'ah. lanjut Ustaz. Ya. Kita lanjut Ustaz. Ya. Ya, kita lanjut Pak. Ya, Ya, ke kita mas'ah situ. Kita berjalan. ya, iya Ustaz, kita lanjutkan Ustaz. Ayo ke situ. Iya. Karena Kan ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. tetap ini Enggak ada apa, kita selesaikan dulu. kalau tanggung jawab ketua Tanggung jawab ketua. Iyalah. Tanggung jawab ketua. Nah. Beri saya apel bepo jam 8 itu. Di situ mungkin sofa ya. Kita sekali sofa ke Marwah saja, terus sudah. Ya. Ini ke sa'i. Dari minum air zam-zam tadi Iya. mau ke area mas'ah, jalan agak sedikit jalannya. Kalau Ah. di bawah tadi, mendaki sedikit. Kalau sudah sampai di atas,
Silakan berdoa menghadap Pak. Nah. Ini mau mendakinya Ustaz lah. Ke Bukit Sarfa. Apa baca doanya lagi? Abda'u bima ba'dallahi wa rasuluhu inna safa wal Pak, marwata. kita kan sudah naik tangga, mau mendaki, baru ke kiri ada tulisan Mas A di atas, Sofa Star. Jadi mulai kita sa'i itu ada tulisan Sofa Star. Jadi tempat kita mulai sa'i Bukit Sofa. Nah, kalau di sini kondisinya tuh rame Pak, karena di atas tuh mau baca doa sama-sama kadang susah. Ya. Terang Maka iya kalau menghadap Ka'bah tuh, maka dia memang dibaca Abda'u bima ba'dallahu ba'dallahu wa rasuli inna safa marwata wal marwata sya'airillah min sya'airillah man hajjal baita wa man hajjal baita tamara aw i'tamara fala junaha alaihi tawafa bihima an yatawwafa bihima wa atawwa khairan inna Allah syakirun alimun. Nah, kalau sudah baca itu berarti kita mulai berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah, antara lebih kurang 300 atau 450. Dari sini ke Marwah 450 meter, 7 kali, maka lebih kurang 3,5 kilo perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwah. Nah, ada doa yang dibaca nanti secara umum. Nah, itu bisa diikuti sama-sama. Nanti setelah itu usahakan mengurangi bicara yang tidak ada makna. Silakan baca doa minimal tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu saja bacaan yang kita baca dari Sofa ke Marwah. Menjelang sampai ke Marwah baca lagi inna sofa, kan agak naki dikit tuh, wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi tawafa bina faman tatawwa khairan wa syakira. Itu yang dibaca ketika mau ke Bukit Sofa, begitu juga ketika mau ke Bukit Marwah. Ingat beda dengan sa'i, antara sa'i dan tawaf. Kalau tawaf start finish di Hajar Aswad, kalau sa'i startnya di Sofa, finishnya di Marwah. 1 Marwah ke Sofa 2, Sofa ke Marwah 3, Marwah ke Sofa 4, Sofa ke Marwah 5, Marwah ke Sofa 6, Sofa ke Marwah 7. Selesai kita di Bukit Marwah. Hah? Ya kita. Oh ya, di tengah tadi ada lampu hijau. Nah, yang laki-laki harus hafal ya. Karena dia harus ada kecil. Baca di sini aja ya. Rabbil fir. Warham. Wa'fu. Wataqarram. Watajawaz. Amma ta'lam. Innaka ta'lam. Ma la na'lam. Innaka antallahul azzul akram. Di Sofa arah ke Marwah sekali, Marwah ke Sofa juga ada. Itu dibaca. Kita coba aja Ustaz sekali putar Ustaz. Ya, kita sekali Ustaz. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka wal afiyata wad dunya wal akhirah. Rabbil fir warham wa'fu watakarram watajawaz ma la ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul zul akram. Itu doanya ya. Nah, ini sejalan bisa istirahat
secara berjamaah untuk berdoa, bisa doa masing-masing. Ini terakhir, ini mau ke Marwah. Terakhir ya, inna sofa Inna safa wal marwata wal marwata sya'airillah min sya'airillah hajjal baita wa man hajjal baita bi'tamara la junah alaihi junah alaihi ayyatawafa bihima ayyataw wa man tatawwa khairan fa inna Allah syakirun alim. Akhir saran saya nanti kita percaya di antara jamaah itu ada yang bisa. Nah, maka nanti tolong bantu bimbatnya bagian belakang situ yang bisa dikeraskan suaranya biar yang di kiri kanan bisa ngikuti. Karena kami di depan kan, di belakang ada. Ya kan? Iya, di tengah juga ada. Jadi bisa bantu yang orang-orang tua itu dikeraskan suaranya. Ya. Kita nggak boleh pakai mic, nggak boleh pakai gelas. Kalau saya pakai gale, itulah gale plastik. Jadi kayak megapon. Gelas plastik itu saya pakai. Ya, yang untuk minum air zam-zam itulah kan. Kita ambil, kita jadikan itu. Itu agak lumayan suaranya. Iya, kita pakai tangan, pakai gelas. Jadi pokoknya yang merasa dari jamaah itu punya kemampuan, tolong bantu bimbatnya. Jadi ada posisi-posisi yang mesti dibacakan bersama-sama biar jamaah yang nggak ngerti minimal ujung jadilah zul ra jadilah itunya bisa, ya kan? Rabbik fir warham makbubu jadi kan. Nah ba'ado daripada tidak sama sekali kan. Nah selesai sini nanti kita berdoa menghadap Ka'bah ya, lalu kita tahallul. Nah, yang laki-laki memotong yang laki-laki, yang suami istri boleh, yang perempuan sama perempuan. Sakitnya aja, tando aja. Ganggu istek potong Ustaz. Hah? Enggak dong. Boleh, cuman bukan di situ botaknya. Kelak di barbershop, di hotel. Pokok Tandonya aja. kalau habis saat itu potongnya sedikit dulu. Iya, tando aja. Seperti orang marhaba anak dari lahir, tando aja. Tolong nggak usah terima tawaran gunting dari siapapun kecuali sama kita. Apalagi orang situ. Sudah kita gunting, dia minta piti. Itu iyalah Ustaz. 100 rial. Oh 1 dia mana teman. Pakso. Oh, gitu. Kajanya kita sampai keluar. Iya. Kamu itu batas setengah. Sama-sama kita aja ya. Oke, tamam? Jadi bisa juga kita yang itu ada gunting ketek aja. Ayo sabana. Ah, ada. Makanya nanti ada yang bawa gunting. Iya, iya. Saling gunting saja. Iya, iya. Oke? Nah itu saya cukup ada. ya. Nanti saya serang dibaca lagi, diterasi saja. Ya surat tahu kita kan? Nah. Tahu kita. Nah, selesai tuh. Selesai. Selesai. Selesai umroh. Ah. Maka umroh itu paling lama 3-4 jam. Balik Di dalam. balik kota lagi. Nah kita tunggu di luar dulu. Kumpul. Ya capek nanti aja kalau Ka'bah nanti kita schedulekannya. Jangan setelah umroh nggak balik karena muter lagi jauh. Dari tempat kita saat itu keluar dulu muter jauh sekali. Jadi kita fokus pulang. Ya, nah, istirahat lo. Ke hotel. Ya. Sama-sama. Enggak boleh belanjar lu. Hah? Jangan belanjar lu. Itu yang lama orang nunggunya. Ah. Nah sekarang pulang. Nah, pulang kita lagi. Nah. Nah, pakai salam minggu salam. Pakai salam. Baik. Pulang. Ya pokoknya kita wajib pulang. Tolong kondisikan kawan, dicek yang belum sampai. Ya, ya. Baik, gitulah. Masih kita begini, sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan Allah. Saya belum Ustaz. Sebelum pulang, ini saya cepat pulang. Maksudnya kawan-kawan yang belum lengkap nih. Ya, makanya ini saya yang bilang tadi. Nah. Pokoknya kita tunggu doa. Cek mana kawan-kawan. Nah, ada yang tinggal berapa orang? Siapa yang bisa dikomunikasikan? Pak, kami ambil 5 belakang. Ya. Ya. Nggak apa-apa, kami pulang sendiri. Nggak masalah. Oke. Penting dia komunikasi. Sampai di hotel baru cek lagi. Kalau ada petugas Pak Hotel carinya. Tapi info semua jamaah harus Siap. jelas ya. Ya. Kita apa ya? Oke, sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.